I was so angry at myself. I was just mortified at myself. Humiliated, Fink now is forced to leave the company. But upon his failure, he will build the mightiest company in the world, BlackRock. Another too-big-to-fail asset manager which handles over $7 trillion in direct management and another $20 trillion through their proprietary software. I mean, Larry Fink, with those numbers, he can say whatever he wants. BlackRock was fantastic. Ada satu perusahaan terbesar yang memegang kendali dari banyaknya perusahaan besar di dunia, atau bisa kita sebut sebagai pengendalinya dunia. Perusahaan terbesar itu merupakan sebuah perusahaan manajemen aset yang berkantor di Amerika Serikat. Ketika saya tanya, siapa perusahaan yang saya maksud? Kemungkinan beberapa dari Anda akan menjawab, pasti Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, Apple, dan sebagainya. Itu salah, karena perusahaan yang saya maksud merupakan sebuah perusahaan yang menjadi top shareholder atau pemegang saham teratas dari perusahaan yang menjadi jawaban Anda tadi. Siapakah dia? BlackRock. Well, it's a little bit complicated. BlackRock merupakan sebuah perusahaan manajemen aset terbesar di dunia yang berkantor di Amerika Serikat. Pada periode berjalan semester 2 tahun 2022, BlackRock menggemparkan Indonesia dengan aksinya yang terpantau telah memborong saham sejumlah emiten batubara di Indonesia. Masih di tahun yang sama, BlackRock kembali menggemparkan dunia dengan aksi yang dituding menjadi penyebab utama di balik kejatuhan kripto Terra atau Luna dan juga UST dengan cara memanipulasi pasar sistematis. Siapa BlackRock? BlackRock merupakan sebuah perusahaan manajemen aset terbesar dunia yang berkantor di Amerika Serikat. BlackRock didirikan tahun 1988 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manajemen aset institusional, manajemen risiko, dan juga pendapatan tetap. Perusahaan ini kemudian berkembang menjadi perusahaan terbesar di bidang manajemen aset di seluruh dunia. Pada Januari tahun 2022, mereka mengelola aset 10 triliun US dollar. Bila dirupiahkan dengan kurs 15.200, nilainya mencapai 152.000 triliun rupiah. Ini adalah angka yang belum sanggup disamai perusahaan sejenis seperti Goldman Sachs serta JP Morgan Chase. Fantastis? Ya, sudah tentu. Bayangkan, andai BlackRock sebuah negara, size dana kelolanya tersebut disebut-sebut setara dengan GDP tahunan perekonomian terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan juga Cina. Sebagai informasi, pada tahun 2021, GDP Amerika Serikat mencapai 22,9 triliun US dollar, sementara Cina 16,9 triliun US dollar, adapun Jepang 5,1 triliun US dollar. BlackRock bahkan memiliki 70 kantor cabang yang tersebar di 30 negara. Pendiri perusahaannya adalah Larry Fink. Dana kelolaan BlackRock ditaksir setara dengan total aset yang dikelola Sovereign Wealth Fund atau SWF di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, SWF disebut Lembaga Pengelola Investasi atau LPI dengan target dana kelola mencapai 150 triliun rupiah di tahun 2022. Dengan dana kelola sebesar itu sangat pantas BlackRock dijuluki pengendalinya dunia. Ditambah lagi, BlackRock berinvestasi hampir di setiap negara di muka bumi ini. Di Amerika sendiri, BlackRock memiliki saham di perusahaan-perusahaan publik papan atas di Wall Street seperti Amazon, Apple, Google, dan juga Tesla. Faktor inilah yang membuat BlackRock dijuluki juga sebagai King of Wall Street. BlackRock berinvestasi di semua perusahaan besar di dunia dan menjadi top shareholder atau pemegang saham teratas. Jadi hampir dari segala macam yang Anda gunakan, mulai dari pesawat terbang, snack, obat-obatan, hingga handphone atau laptop yang Anda gunakan untuk menonton video ini juga termasuk dimiliki oleh BlackRock. Lah, kok bisa? Jadi gini guys, ketika Anda membeli saham dari sebuah perusahaan, anggap saja Google, maka Anda akan menjadi salah satu pemilik dari perusahaan Google. Dan itu adalah cara yang digunakan oleh BlackRock untuk menguasai dunia.
Dan pastinya jumlah uang yang diinvestasikan tidak sedikit ya, sehingga BlackRock memiliki pengaruh besar di perusahaan tersebut. Apabila Anda mengkonsumsi informasi yang telah disediakan oleh publik atau media, maka deretan orang terkaya atau penguasa yang mereka sebutkan tidak jauh-jauh dari Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Elon Musk, Jack Ma, dan sebagainya. Tapi ingat, ini adalah informasi dari media yang notabene media itu sudah ada yang menguasai, sehingga mereka bisa menyaring mana yang harus ditunjukkan ke publik dan mana yang tidak. Saya harap Anda paham apa yang saya maksud ya. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Elon Musk, Jack Ma, dan sebagainya, mereka ini adalah manusia yang memiliki ide atau inovasi baru. Logikanya, tanpa memiliki pendanaan, maka ide atau inovasi ini tadi tidak akan berjalan. Sekalipun memiliki dana yang besar serta memiliki bantuan dari keluarga, tetap saja sulit apabila untuk menguasai dunia. Itulah kenapa dibutuhkannya investor. Dengan adanya investor, maka pemilik ide atau inovasi ini tadi memiliki sumber pendanaan yang tidak terbatas. Jadi kesimpulannya, tanpa investor, mereka bukan apa-apa, dan penguasa yang sesungguhnya bukanlah orang-orang yang muncul ke publik, melainkan individu atau instansi yang berada di balik layar, yaitu investor. Dan salah satunya adalah BlackRock. Sebagai contoh, saya akan sebutkan deretan perusahaan besar di dunia. Google, top shareholdernya adalah BlackRock. Microsoft, top shareholdernya adalah BlackRock. Facebook, top shareholdernya adalah BlackRock. Amazon masih milik BlackRock juga. Apple, top shareholdernya BlackRock juga. Tesla, top shareholdernya BlackRock juga. Bahkan JP Morgan, top shareholdernya BlackRock juga. Siapa pihak yang paling diuntungkan? Tentu saja top shareholdernya atau pemegang saham teratasnya. Karena tujuan dibuatnya perusahaan untuk menggeruk profit sebesar-besarnya untuk pemegang saham. Bukan demi karyawan, bukan demi masyarakat, apalagi demi alam, tapi semua demi shareholdernya. Sebenarnya tidak ada yang salah memiliki banyak saham di banyak perusahaan besar. Hal itu tentu saja legal. Bahkan saking berkuasanya, Bloomberg mendaulat BlackRock sebagai cabang pemerintahan keempat. Tidak hanya itu, saat ini sudah ada ratusan karyawan BlackRock yang masuk ke dalam pemerintahan Joe Biden di Amerika Serikat. Yang tentu saja ini bukan tanpa maksud tertentu. Ini bukanlah konspirasi, tetapi fakta nyata yang ada bahwa BlackRock saat ini menjadi perusahaan investasi terbesar di dunia. Dan mereka kini telah menguasai segalanya. Menariknya, BlackRock adalah perusahaan terbuka, yang artinya siapapun bisa berinvestasi di sana. Siapa yang menguasai BlackRock? Jika kita merujuk pada tokoh sentralnya, maka sudah pasti Larry Fink, sebab beliau adalah penciptanya. Tapi apabila berdasarkan siapa pemilik saham mayoritasnya atau top shareholdernya, jawabannya adalah VMware Group Inc. Jadi bisa dibilang VMware ini adalah pemilik puncak dari perusahaan investasi besar dunia yang meliputi 3 nama perusahaan investasi institusional yang kerap bercokol pada brand terkenal di dunia, yaitu yang pertama BlackRock, yang kedua State Street Corporation, dan yang ketiga Berkshire Hathaway. Pernah dengar perusahaan Tencent? Tencent adalah perusahaan induk konglomerat teknologi multinasional milik Cina. Menurut Fortune Global 500, perusahaan teknologi ini menduduki peringkat ke-197 di tahun 2020 dengan total pendapatan mencapai 54,61 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Pada April 2021, saham Tencent jatuh 2,2% karena pemegang saham pengendali menjual 2% sahamnya senilai 14,7 miliar US dollar atau setara dengan 213,15 triliun apabila dikalikan dengan kurs 14.500 rupiah per US dollarnya. Dan tahukah Anda, ternyata pemegang saham pengendalinya bukan Cina, tetapi Prosus NV, yaitu perusahaan investasi terbesar di Belanda. Nah, pemegang saham pengendali dari Prosus NV ini adalah The VMware Group Inc. Bagaimana dengan Apple? Itu kan hampir 1 triliun US dollar atau sama dengan PDB Indonesia. Siapa yang punya? Saham pengendali Apple itu ada 3, yaitu VMware Group Inc., BlackRock Inc., dan juga Berkshire Hathaway Inc. Tetapi yang terbesar dan pengendali utamanya tetap saja VMware Group Inc. Di saat publik berpikir bahwa Warren Buffett dengan Berkshire Hathaway-nya yang menguasai Apple, justru pemegang saham pengendali Berkshire Hathaway-nya adalah VMware Group. Bagaimana dengan Facebook? Pemegang saham pengendalinya yaitu VMware Group Inc. dan BlackRock Inc. Sedangkan pengendali utamanya ya sudah pasti
VMware Group Inc. Bagaimana dengan Microsoft? Pemegang saham utamanya ada 3, VMware Group Inc., BlackRock Inc., dan juga State Street Corporation. Tetapi tetap saja pengendalinya adalah VMware Group Inc. Bagaimana dengan Alibaba? Pemegang saham pengendalinya adalah Silver Lakes. Itu pun terhubung dengan VMware Group Inc. Siapa penguasa VMware Group Inc? BlackRock, dan VMware Group menguasai segalanya. Dan BlackRock dikuasai oleh VMware Group. Jadi bisa dibilang pemilik VMware Group adalah pemilik dunia ini. Setuju ya? Tapi siapa yang punya VMware Group? Dan orang yang sekaya apa yang bisa berada di baliknya? Sayangnya, VMware Group ini merupakan sebuah perusahaan privasi atau tertutup. Jadi kita tidak bisa memiliki akses lebih jauh untuk melihat siapa pemiliknya. Lebih tepatnya, elit global yang memiliki VMware Group tidak ingin ada yang tahu bahwa mereka adalah pemilik perusahaan terbesar di dunia ini. Namun apabila kita berspekulasi tentang pemilik VMware Group ini, bisa saja pemiliknya adalah Rothschild, DuPont, Rockefeller, dan juga Morgan. Namun itu hanya spekulasi ya, karena VMware Group tidak bisa ditembus data pemiliknya hingga hari ini. Kenapa harus mereka? Karena mereka yang menguasai jaringan bank sentral hingga semua produk yang bersentuhan dengan kita setiap harinya. Otomatis merekalah yang pegang kendali atas jalannya sistem di dunia ini. Dan ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan Catherine Austin Fitch selaku pakar keuangan dunia yang mengatakan para bankir bank sentral lah yang mengontrol dunia saat ini. Setidaknya kalau kita ditanya siapa yang pegang kontrol atas jalannya dunia, kita nggak meraba-meraba lagi siapa pihak yang dimaksud. Bahkan saat pandemi COVID berlangsung, apakah mereka nggak punya kendali atas kejadian ini? Berdasarkan riset di video ini, kita mendapatkan ilmu jenius dari para elit global. Yang pertama, bagaimana elit global menguasai dunia? Mereka menguasai dunia melalui perusahaan-perusahaan besar yang bermain di industri besar dunia. Setelah mereka menguasai perusahaan besar tersebut, mereka dapat mengontrol hidup kita dari apa yang kita konsumsi, mengontrol media, hingga dapat mengontrol sebuah pemerintahan negara. Yang kedua, kenapa elit global dapat menguasai dunia? Karena mereka sudah menguasai perusahaan besar di dunia ini, sehingga mereka dapat mengontrol dan masyarakat dunia akan mengikuti apa yang diinginkan pemilik dengan sendirinya. Kesimpulannya, siapa pengendali dunia? BlackRock dan juga VMware Group. Siapa pemilik BlackRock? Pemiliknya adalah VMware Group. Siapa pemilik VMware Group? Pemilik VMware Group tidak ingin ada yang tahu bahwa mereka adalah pemilik perusahaan terbesar di dunia ini. Jadi apabila Anda bertanya, siapa pengendali dunia yang sesungguhnya? VMware Group. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.